Hai semuanya, saya Andriansyah Nurul Hidayat dan hari ini kita akan membahas salah satu makhluk paling kecil tapi punya pengaruh besar di lautan, yaitu plankton. Meskipun ukurannya mikroskopis, tanpa mereka, laut dan bahkan kehidupan kita bisa terganggu. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan plankton. Apa itu plankton? Plankton adalah organisme kecil yang melayang-layang di air dan tidak bisa melawan arus. Mereka cuma bisa terbawa oleh gerakan air. Secara umum, plankton dibagi menjadi dua jenis, fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah organisme seperti tumbuhan yang bisa melakukan fotosintesis, sementara zooplankton adalah hewan kecil yang biasanya memakan fitoplankton atau plankton lainnya. Sekarang kita masuk ke klasifikasi fitoplankton. Berdasarkan kelompok utamanya, fitoplankton dibagi menjadi 5. Yang pertama ada cyanophyta, sering disebut ganggang biru hijau, padahal sebenarnya termasuk bakteri. Mereka bisa fotosintesis dan hidup di perairan dangkal. Yang kedua yaitu chlorophyta. Ini adalah alga hijau, banyak ditemukan di air tawar maupun laut. Yang ketiga adalah Euglenovita, unik karena bisa berfotosintesis seperti tumbuhan, tapi juga bergerak menggunakan flagela seperti hewan. Yang keempat, Pyrophyta, termasuk Dinoflagellata, mereka punya dua flagela dan beberapa jenis bisa menyala dalam gelap karena bioluminesensi. Yang kelima ada Chirosophyta. Kelompok ini termasuk diatom yang punya dinding sel dari silika dan bentuknya sangat bervariasi. 5 kelompok ini sangat penting karena menjadi dasar dari rantai makanan laut. Nah, lalu ada contoh dari zooplankton. Yang pertama ada Copepoda, mirip udang kecil dan sangat melimpah di laut. Yang kedua, Rotifera, yang mempunyai silia di kepala yang berputar seperti roda. Yang ketiga ada Medusa, bentuk larva dari ubur-ubur yang masih hidup sebagai plankton. Yang keempat ada larva krustasea, seperti Nauplius dari udang atau kepiting. Yang kelima dan terakhir yaitu Foraminifera, punya cangkang kalsium karbonat dan kaki palsu yang disebut Pseudopodia. Struktur tubuh pada plankton. Setiap plankton punya struktur tubuh yang berbeda tergantung jenisnya. Yang pertama, fitoplankton biasanya memiliki dinding sel yang kuat dari silika atau kalsium. Lalu mempunyai kloroplas tempat fotosintesis terjadi dan mempunyai flagela semacam cambuk kecil untuk bergerak pada beberapa jenis. Struktur tubuh zooplankton. Zooplankton memiliki antena atau silia yang digunakan untuk berenang dan menangkap makanan, lalu mempunyai sistem pencernaan yang sederhana dan beberapa bahkan punya mata sederhana yang membantu mereka mengenali cahaya. Meskipun mikroskopis, mereka punya struktur yang sangat kompleks dan efisien. Nah, bagaimana cara plankton hidup? Fitoplankton hidup dengan melakukan fotosintesis, mirip seperti tumbuhan di darat. Mereka butuh cahaya matahari, karbon dioksida, dan nutrien seperti nitrogen dan fosfor. Karena itulah, mereka biasanya ditemukan di permukaan air, tempat cahaya matahari bisa menembus. Zooplankton hidup dengan memakan fitoplankton atau plankton lainnya. Uniknya, banyak zooplankton melakukan migrasi vertikal, naik ke permukaan saat malam hari untuk mencari makan, dan turun ke perairan dalam saat siang untuk menghindari predator. Nah, meskipun ukurannya sangat kecil, plankton punya peran yang sangat besar. Mereka adalah produsen utama di laut, penghasil oksigen, dan makanan untuk banyak makhluk laut. Yuk kita mulai lebih peduli pada laut dan makhluk kecil seperti plankton. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.